Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idban Al-Mubarok Atasiki dengan NIM 24040 1020 131. Dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah jaringan wireless dan mobile yang diampu oleh dosen Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Baik, langsung saja kita jelaskan ya jawaban yang telah saya tulis. Nah, untuk nomor 1, pertanyaannya adalah cara kerja jaringan komputer berbasis wireless dan contohnya. Nah, seperti diketahui, jaringan komputer berbasis wireless atau biasa disebutnya kabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data tanpa memerlukan kabel fisik. Data yang ingin dikirimkan akan diubah menjadi sinyal radio, kemudian dipancarkan melalui antena. Nah, sinyal ini kemudian ditangkap oleh perangkat penerima yang mengubahnya kembali menjadi data yang dapat dipahami. Untuk contoh jaringan wireless, seperti yang kita ketahui, yang paling umum banyak orang ketahui adalah Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu jaringan nirkabel yang paling umum digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya ada Bluetooth. Nah, Bluetooth itu digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jarak dekat seperti headset, keyboard, atau mouse dengan komputer. Lalu ada seluler. Seluler itu jaringan seluler yang digunakan oleh ponsel untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada WiMAX. Nah, WiMAX itu teknologi nirkabel jarak jauh yang digunakan untuk menyediakan akses internet broadband di daerah yang sulit dijangkau, seperti pelosok-pelosok ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah pertanyaannya itu keunggulan dan kelemahan jaringan wireless. Keunggulannya, yang pertama itu dari fleksibilitas. Nah, perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa terikat oleh kabel sehingga memudahkan mobilitas. Lalu ada kemudahan instalasi, karena tidak perlu pemasangan kabel yang rumit. Lalu ada skabilitas, mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, untuk kelemahannya sendiri, kelemahan si jaringan wireless itu pertama keamanan, karena rentan terhadap gangguan dan peretasan jika dikonfigurasi dengan baik. Jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah jarak jangkauan, karena jarak jangkauannya itu terbatas oleh kekuatan sinyal dan adanya penghalang fisik. Selanjutnya ada interferensi. Sinyal dapat terganggu oleh perangkat elektronik lainnya yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Lalu ada kecepatan, umumnya lebih lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. Makanya kadang-kadang kalau kita menggunakan jaringan wireless itu kadang ada lolanya. Apalagi kalau misalnya lagi hujan atau lagi ada cuaca juga, itu bisa mempengaruhi kecepatannya. Selanjutnya nomor 3 itu pertanyaannya itu teknik multiplexing channel pada jaringan wireless. Nah, kita ketahui dulu ya, multiplexing channel adalah teknik untuk membagi sebuah saluran komunikasi menjadi beberapa subsaluran yang dapat digunakan secara simultan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Nah, ada 4 ya. Yang pertama itu adalah Frequency Division Multiple Access atau yang biasa disingkat FDMA. Nah, FDMA itu membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa band frekuensi yang sempit. Setiap band digunakan oleh satu pengguna. Selanjutnya ada Time Division Multiple Access atau yang biasa disingkat TDMA. Nah, membagi waktu menjadi slot-slot waktu yang kecil. Setiap slot waktu digunakan oleh satu pengguna. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Code Division Multiple Access atau yang bisa disingkat CDMA. Nah, menggunakan kode unik untuk membedakan setiap pengguna sehingga banyak pengguna dapat berbagi saluran yang sama secara simultan. Nah, untuk yang terakhir itu ada OFDM atau singkatannya itu dari singkatannya itu Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
membagi sinyal menjadi banyak subcarrier yang ortogonal sehingga dapat mencapai kecepatan data yang tinggi dan resistensi terhadap interferensi. Selanjutnya nomor 4, pertanyaan itu tentang network performance pada jaringan wireless. Nah, beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja jaringan wireless antara lain throughput atau jumlah data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya ada latensi atau waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lainnya. Lalu ada error rate, jumlah kesalahan bit yang terjadi selama transmisi data. Selanjutnya itu ada sinyal strength atau kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat. Nah, untuk nomor 5 itu soalnya tentang fungsi utama access point dalam jaringan wireless. Nah, access point atau yang bisa kita sebut itu AP adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik sentral dalam jaringan wireless. Fungsi utamanya adalah ada 3 ya. Yang pertama itu menghubungkan perangkat wireless. Nah, menghubungkan perangkat wireless itu berperan sebagai gateway antara perangkat wireless dengan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada mengatur lalu lintas data, mengatur aliran data yang masuk dan keluar dari jaringan. Terus ada yang ketiga itu autentikasi dan enkripsi. Nah, ini tuh melakukan autentikasi pengguna dan mengenkripsi data untuk menjaga keamanan jaringan. Nah, untuk soal yang keenam itu metode akses pada wireless network. Nah, metode akses menentukan cara perangkat memperoleh akses ke medium transmisi. Beberapa metode akses yang umum digunakan itu ada 3 ya. Pertama itu ada CSMI atau biasa disingkat juga CSMA atau biasa disebut CA, yang artinya singkatan dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, ini itu perangkat akan mendengarkan saluran sebelum mengirimkan data. Jika saluran sedang digunakan, perangkat akan menunggu sebentar sebelum mencoba lagi. Nah, selanjutnya itu ada TDMA atau singkatan dari Time Division Multiple Access. Nah, ini itu setiap perangkat diberikan slot waktu yang spesifik untuk mengirimkan data. Yang terakhir itu ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Nah, ini itu setiap perangkat menggunakan frekuensi yang berbeda untuk mengirimkan data. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu jaringan wireless itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Dengan memahami cara kerja, keunggulan, dan tantangannya, kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan aman. Nah, pemilihan teknologi wireless yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan dan lingkungan pengguna. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang jawaban dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Sekian, barangkali ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.